Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbalisdin dengan NIM B1C1240025. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lookup, lookup, lookup plus leaf, mid, rig. Nah, dan lookup tambah leaf, mid, rig, dan praktik yang ketujuh. Nah, baiklah, langsung saja kita ke contoh contoh rumusnya. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data secara vertikal. Nah, untuk contoh rumusnya itu pertama sama dengan, terus rumusnya VLOOKUP. Nah, terus kita blok golongannya. Nah, terus titik koma, terus kita blok tabel gajinya. Nah, di sini kita tekan Fn4. Nah, setelah itu titik koma, sini 2. Di sini karena kenapa kita tulis 2? Karena di sini dalam kodenya ini cuma ada 2, yaitu A dan M. Nah, ini kita titik koma lagi terus 0. Nah, setelah itu kita enter. Nah, untuk cara cepatnya kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, di sini kita sudah bisa melihat gaji pokoknya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan lagi untuk menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data secara horizontal. Nah, untuk contoh rumusnya kita sama dengan tulis rumusnya VLOOKUP. Nah, terus kita golongannya, terus titik koma, terus kita blok tabel golongannya. Nah, di sini kita kan F4, Fn4. Nah, setelah itu titik koma 2, situ titik koma lagi 0. Nah, setelah itu kita enter. Nah, untuk cara cepatnya kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, di sini kita sudah bisa melihat gaji pokoknya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan lagi mengenai rumus VLOOKUP dengan leaf. Nah, kita pertama itu untuk rumusnya kita sama dengan terus VLOOKUP. Nah, terus leaf. Nah, di sini kita tekan kodenya, terus titik koma, sini 3. Nah, kenapa 3? Karena di sini kodenya ada 3. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu titik koma lagi. Nah, habis itu kita blok kode dan nama barang. Nah, di sini kita tekan Fn4. Nah, setelah itu kita titik koma lagi 2 titik koma 0. Setelah itu kita enter. Nah, sini kita sudah bisa melihat nama barangnya. Nah, selanjutnya untuk mencari harganya kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dengan mid. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Kita sama dengan terus VLOOKUP. Nah, terus tambahkan lagi rumus mid. Nah, terus kita tekan kodenya, terus titik koma. Di sini
kita tulis 5 karena di sini ada 5 ada 5 harganya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Nah, setelah itu tekan lagi 5, titik koma maksudnya, terus 5. Nah, sini tutup kurung. Nah, setelah itu titik koma lagi. Nah, di sini kita blok kode dan harga barangnya. Di sini kita tekan FN 4. Nah, setelah itu titik koma, kita 2, titik koma lagi 0. Setelah itu kita enter. Untuk cara cepatnya itu, saya tinggal tarik saja. Nah, di sini kita sudah bisa melihat harga-harganya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan lagi untuk cara menggunakan rumus lookup dengan rate. Nah, di sini sama dengan maaf, lookup. Nah, di sini di sini rate terus di sini kita tekan kodenya terus titik koma terus di sini 3. Kenapa 3 di sini? Karena kodenya di sini cuma 3. Nah, terus sini kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita titik koma lagi. Setelah itu kita blok kode dan stoknya. Di sini kita tekan FN4. Nah, di sini titik koma 2, sini titik koma lagi 0. Setelah itu kita enter. Untuk cara cepatnya, saya tinggal tarik ke bawah saja. Nah, di sini kita sudah bisa melihat stoknya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan lagi untuk menggunakan rumus lookup dengan leave. Di sini kita disuruh untuk mencari barang. Nah, untuk mencari barang ini kita menggunakan rumus lookup dengan leave. Nah, kita sama dengan lookup. Di sini kita tulis lagi rumusnya leave. Nah, di sini kita tekan kodenya. Nah, setelah itu titik koma sini 3. Kenapa kita 3? Karena di sini kodenya di sini ada 3. Nah, itu kita tutup. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma lagi. Nah, setelah itu kita blok seri barang, seri dan nama barang. Nah, setelah itu kita FN4. Nah, setelah itu kita titik koma 2, titik koma lagi 0. Setelah itu kita enter. Untuk cara cepatnya, kita bisa tinggal tarik ke bawah saja. Nah, selanjutnya untuk mencari harga, kita bisa menggunakan lookup dengan mid. Nah, kita pertama sama dengan lookup, terus kita tambahkan lagi rumus mid. Nah, di sini kita kan kodenya, terus sini 4, titik koma, sini 4. Nah, sini lagi. Kenapa kita tulis 4? Karena di sini harganya ini ada 4 sini. Ini ada model 1, 2, 1, 5, 0, 0. Nah, sini lagi 4. Nah, setelah itu tutup kurung.
Nah, di sini kita bisa blok lagi tabel harga dan terjadi kesalahan. Seharusnya di sini kita titik koma dulu. Maaf. Nah, setelah itu kita blok. Nah, setelah itu kita FN4. Nah, itu titik koma 2 koma lagi 0. Nah, setelah itu kita enter. Untuk cara cepatnya kita bisa tarik saja. Nah, untuk statusnya ini kita bisa menggunakan rumus lookup dengan rake. Nah, untuk contohnya itu misalnya sama dengan tulis lookup rumusnya, terus sini rumusnya lagi yaitu rake. Nah, di sini kita tekan kodenya, sini titik koma, sini kan 4. Kenapa 4? Karena di sini kodenya ada 4 situsnya. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Nah, setelah itu titik koma lagi, terus kita blok harga dan situsnya. Nah, setelah itu kita FN4. Nah, di sini titik koma 2 titik koma 0. Setelah itu kita enter. Untuk cara cepatnya kita tinggal geser saja, tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat statusnya. Nah, selanjutnya untuk yang materi yang ketujuh, di sini kita disuruh mencari jabatannya, gaji pokok, potongan, jumlah potongan, sama gaji bersihnya. Nah, untuk mencari jabatannya di sini kita disuruh untuk menggunakan, dari keterangannya di sini kita bisa menggunakan rumus if dan strong with. Nah, di sini kita langsung saja, kita sama dengan di sini kita if. Nah, terus di sini kita gunakan lagi rumus with. Nah, di sini kita klik ini kode pegawainya, terus koma, terus ini 5, sini 3, terus 3. Sini kenapa 3? Karena ini kodenya ada 3 nih, 001. Nah, itu kodenya. Nah, setelah itu tutup kurung. Nah, sini kita sama dengan tanda kutip. Sini kita tulis ADM tanda kutip lagi, terus koma, tanda kutip lagi, terus di sini kita tulis staff administrasi terus tanda kutip koma, terus kita gunakan rumus if lagi. Nah, di sini kita gunakan lagi rumus with. Nah, di sini kita klik lagi A2 ini kolomnya, terus koma 5, koma 3, sini tutup kurung, sini sama dengan, terus tanda kutip, ini TPD tanda kutip, di sini kita harus TPD
sini, terus koma, sini tanda kutip, sini kita tulis tenaga kerja, tenaga, maaf, tenaga, maksudnya tenaga pendidik, tanda kutip, sini tutup kurung, terus enter. Nah, untuk cara cepatnya itu kita bisa tarik saja. Nah, di sini untuk mencari gaji pokoknya lagi ini kita bisa menggunakan rumus lookup. Nah, kita sama dengan tulis lookup. Nah, terus kita pilih golongannya, terus koma, terus di sini kita di sini terus kita blok, terus kita Fn 4. Nah, setelah itu 2, maaf, itu koma dulu, 2, koma lagi, 0, itu tutup kurung, klik enter. Nah, untuk cara cepatnya itu kita bisa tarik ke bawah saja. Nah, selanjutnya untuk mencari potongannya itu kita bisa menggunakan rumus for loop. Nah, di sini kita sama dengan lookup. Terus di sini kita blok golongannya, terus koma, terus kita blok tabelnya, maaf. Nah, setelah itu kita Fn 4. Nah, setelah itu koma 2, setelah itu koma lagi 0, berarti kita enter. Nah, untuk cara cepatnya itu kita bisa maaf, untuk cara cepatnya itu kita bisa tarik saja. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah potongannya itu kita kurang saja dari gaji pokoknya dikurang dengan potongannya. Nah, selain itu ini kita sama dengan dulu. Nah, gaji pokoknya ini dikalikan dengan potongan. Nah, setelah itu kita enter. Nah, untuk cara cepatnya kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk mencari gaji bersihnya kita kurang saja dari gaji pokoknya dikurang dengan jumlah potongannya. Nah, di sini kita sama dengan terus gaji pokoknya dikurang dengan jumlah potongannya. Setelah itu kita enter. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa tarik ke bawah saja. Nah,
Untuk cara cepatnya kita bisa tarik saja ke bawah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat gaji bersihnya. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.